Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Mari kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita kembali di rumahnya ini untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya informasikan sekali lagi, di dalam pembahasan kita kali ini kita mengganti materi kita yang awalnya adalah akidah tauhid. Ada beberapa usulan, ada seorang bapak yang mengusulkan kepada saya untuk tidak meneruskan materi akidah tauhid tersebut. Nah, namun kami akan ganti materinya, yaitu dengan materi usul fikih. Jadi materi kita adalah materi usul fikih. Kenapa masalah materi ini saya kemukakan? Tentunya ketika kita ingin memahami tentang fikih, ini harus dipahami oleh kita Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita ingin memahami masalah fikih, maka seharusnya kita memahami dulu usul fikih. Jadi jangan langsung ke fikih. Ya, ini yang harus kita jadikan patokan. Kenapa? Ketika kita ingin memahami tentang fikih, tentu ada yang namanya kaidah-kaidahnya, Pak. Kaidah-kaidahnya. Nah, kaidah-kaidahnya itu ada di dalam usul fikih. Jadi kalau kita nanti langsung belajar fikih, maka akibatnya kebablasan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mengapa kita harus belajar usul fikih? Jangan sampai ada di dalam benak pikiran kita yang pada umumnya kita suka menuduh. Menuduhnya apa? Oh, ini bid'ah. Ya. Oh, ini sesat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, penilaian-penilaian ini masih ada di dalam masyarakat kita. Padahal ulama-ulama kita itu telah merumuskan kaidah-kaidahnya itu apa yang kita sebutkan oleh ulama-ulama salaf. Ya. Nah, jadi tuduhan-tuduhan ataupun penilaian-penilaian yang ada di dalam masyarakat kita itu harus kita singkirkan, yaitu dengan penilaian bid'ah atau yang kita sebut dengan bid'ah yang sesat itu. Nah, jadi ini menjadi sebuah tujuan kita juga di dalam kita memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Dan kemudian yang ketiga, ini yang ketiganya ini, Pak. Nah, yang ketiganya, bahwa kita harus memahami hukum-hukum Islam itu luas, jadi tidak terbatas. Bapak sering bilang ajaran Islam itu adalah ajaran yang universal, kata Bapak, kata kita sekalian. Apa pengertian universal dalam masalah ini? Pengertian universal dalam masalah ini tidak terbatas
oleh tempat, tidak terbatas pula oleh waktu. Bapak bisa bayangkan kalau ajaran Islam itu adalah ajaran yang terbatas oleh suatu tempat saja, katakanlah tempat diturunkannya Islam dia itu di Saudi Arabia, di Makkah, di Madinah. Bagaimana kaitannya dengan hukum-hukum yang kita ingin berlakukan di Indonesia atau di negara-negara lain, barangkali di Eropa ataupun di Afrika sana? Nah, ini kan menjadi persoalan-persoalan. Sehingga kajian-kajian dan pemahaman-pemahaman yang didasarkan pada Quran dan hadis ini sangat diperlukan. Ya. Nah, itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, Pak. Alasan yang keempat yang harus kita pahami juga di dalam masalah ini, bahwa ketika kita berfikih ini, Pak, memahami tentang fikih, maka sebetulnya kita wajib untuk bermazhab. Wajib bermazhab. Kalau kita berfikih, beribadah tanpa bermazhab, itu akan gak benar. Ya. Makanya Dr. Al-Buti, Said Ramadan Al-Buti, beberapa tahun yang lalu pernah mengatakan bahwa bebas mazhab itu akan membahayakan syariat Islam. Pahami itu, Pak? Bebas mazhab akan membahayakan syariat Islam. Jadi ketika kita memahami tentang Al-Quran, memahami tentang hadis-hadis Nabi tanpa dipandu oleh pemahaman-pemahaman dari mazhab-mazhab ulama tersebut, maka akan menjadi kebablasan buat kita. Dan itulah nanti akan menjadi sesat buat kita. Katakanlah ada orang yang suka mengatakan, yuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa kembali kepada Quran dan Sunnah kalau kita sendiri nggak tahu artinya? Al-Quran yang Bapak baca terjemahan-terjemahannya itu adalah hasil dari pemahaman-pemahaman para ulama-ulama dulu, sehingga Bapak bisa lihat di situ terjemahan-terjemahannya. Kalau nggak kita kembali kepada ulama-ulama dahulu yang telah merumuskan tadi saya katakan, maka kita akan kebablasan, kita akan tersesat. Jadi kalimat-kalimat itu yang saya katakan tadi, kembali kepada Quran dan kembali kepada hadis, di satu sisi perkataan itu adalah benar, di satu sisi saya katakan, Pak, itu adalah benar, tetapi ketika kita tidak dipandu oleh pemahaman-pemahaman tadi, akibatnya akan menjadi tersesat. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, Bapak sekalian, pertanyaan kita lagi, mengapa kita harus bermazhab? Nah, ini pertanyaannya, Pak. Mengapa kita harus bermazhab dalam masalah ini? Saya sering bilang kepada Bapak bahwa bermazhab yang salah satu dari yang 4 itu, mulai dari Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, dan Hambali, inilah yang disebut sebagai golongan dari aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini sesuai dengan Kongres Ulama, Pak. Kongres Ulama di Chechnya, salah satu negara bekas Uni Soviet dahulu, ya, berkumpul para ulama sedunia pada saat itu di tahun 2016, bulan Agustus 2016. Merumuskan tentang apa? Siapa yang disebut dengan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Maka pernah saya katakan pada waktu yang lalu, di bidang akidah tauhid yang disebut aswaja itu harus mengacu ke satu, Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang saya sudah pakai metode-metodenya atau pembahasan-pembahasannya dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang kedua yaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi ini orang Uzbekistan, orang Uzbek, yang juga hidupnya di abad ketiga Hijriah. Jadi salaf, Abul Hasan Al-Asy'ari juga hidupnya di abad ketiga, orang Irak, Pak. Ya, Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Nah, jadi dari sini kita memahaminya. Kemudian di bidang ibadah fikih yang saya sebutkan tadi, ya kita tinggal pilih. Mau bermazhab Hanafi, mau bermazhab Maliki, Syafi'i, ataupun Hambali, silahkan.
Dan di bidang akhlak, di bidang tasawuf, yang kita jadikan kembali rujukannya adalah dua ulama besar. Satu adalah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dan yang kedua adalah Imam Al-Ghazali. Maka disebutnya imam, Pak, di situ, Pak. Imam itu gelar yang kita berikan kepada orang tersebut dikarenakan ilmunya sangat luas. Maka disebut imam. Ada lagi disebut dengan syekh, ya. Nah, itu gelar sebetulnya. Termasuk Imam Al-Ghazali juga di samping diberikan imam, gelarnya yaitu hujjatul Islam. Apa itu hujjatul Islam? Orang yang memberikan argumen-argumen yang jelas, konkret tentang keislaman itu. Maka Imam Al-Ghazali disebut hujjatul Islam. Itu gelarnya. Nah, jadi dalam masalah seperti ini kita ingin membahas bagaimana kajian di dalam usul fikih tersebut. Bapak sekalian, kita masuk ke dalam pengantarnya lebih dulu, Pak. Usul al-fiqh. Ada dua kata di sini. Yang pertama adalah kata usul, dan yang kedua adalah kata fikih. Apa arti dari usul ini? Usul merupakan bentuk jamak dari kata asal, Pak. Ini bentuk tunggalnya. Jamaknya adalah usul. Bapak sering bilang asalnya. Nah, asal itu bahasa Arab itu, Pak. Sudah jadi bahasa Indonesia. Maka usul atau asal ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai pondasi atau asas. Yang kedua, arti dari usul atau asal ini dapat diartikan sebagai yang pokok-pokok. Nah. Kemudian yang kedua, Pak, yaitu fikih. Apa itu fikih? Fikih secara letterlek artinya adalah faham. Itu arti letterlek fikih itu, Pak. Jadi orang yang memahami fikih adalah orang yang telah faham dengan Quran dan hadis. Nah, kalau mereka itu nggak faham dengan Quran dengan hadis, ya dia bukan ahli fikih. Ahli fikih disebut faqih. Jamaknya adalah Bapak sering bilang fuqaha. Fuqaha berarti orang-orang yang ahli fikih. Faqih bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya adalah fuqaha. Maka dengan demikian kalau kita mau artikan secara letterlek, usul fikih adalah sekumpulan asas-asas atau pondasi atau pokok-pokok yang berkaitan dengan fikih. Jadi asas-asas yang berkaitan dengan fikih, pokok-pokok atau sekumpulan dari pondasi tersebut, dari asas tersebut yang berkaitan dengan pemahaman. Nah, Bapak sering bilang lagi, saya belajar fikih. Kata Bapak, lalu apa perbedaan usul fikih dengan fikih? Kalau dipisah, usul fikih objeknya berbeda di sini, Pak. Usul fikih objeknya adalah Quran, teks Quran dan teks hadis. Objeknya saya katakan. Sedangkan fikih objeknya adalah seorang mukallaf ketika dia melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh agama. Jadi berbeda dari sini. Apa perbedaan usul fikih dan fikih itu? Secara objek, sekali lagi dalam masalah ini, usul fikih objeknya adalah Quran dan hadis, teks-teksnya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Sedangkan fikih itu objeknya adalah perbuatan orang
dewasa yang melakukan perintah-perintah ataupun melakukan larangan-larangan. Nah, jadi di situ perbedaannya. Nah, Bapak sekalian, kemudian apa yang menjadi sumber hukum ketika kita ingin memahami tentang usul fikih ini? Sumber hukumnya yang disepakati 4, Pak. Yang disepakati ulama, ya saya katakan. Sumber hukumnya ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis. Yang ketiga adalah Al-Ijma'. Dan yang keempatnya adalah Al-Qiyas. Ini yang disepakati, Pak. Nah, jadi ketika kita ingin memahami tentang usul fikih, maka objeknya ini, sumbernya ada di sini. Adapun yang tidak disepakati, itu jumlahnya 6, Pak. Jumlahnya 6. Salah satunya misalnya kita sebutkan apa, Pak? Masalihul mursalah. Menetapkan sesuatu yang ada manfaatnya, menetapkan sesuatu yang ada manfaatnya. Itu namanya masalihul mursalah. Atau yang kedua, sumber hukum yang tidak disepakati, yaitu berkaitan dengan uruf. Uruf itu artinya adat budaya, Pak. Pertanyaannya, apakah adat budaya itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau menetapkan hukum? Nah, itu menjadi perdebatan-perdebatan. Jadi ada 6 lagi, semuanya 10. 4 disepakati, 6 tidak disepakati. Ya, nah disitulah kita memahami dalam masalah ini mengapa pemahaman-pemahaman itu bisa terjadi perbedaan, terjadi ikhtilaf, sehingga kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa hal itu adalah bid'ah. Hal itu adalah nggak boleh, hal itu adalah terlarang dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan gambaran sudah seperti ini, ya insya Allah baru kita terbuka bahwa ini yang menjadi sumber dan inilah yang menjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bapak sekalian, kita mengawali pembahasan usul fikih ini dari sumber yang pertama dulu, yaitu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kata Al-Quran berakar kata dari kata qara'a. Bapak sering dengar dengan istilah Iqra, kemudian menjadi Quran. Qara'a artinya membaca. Kemudian yaqra'u, beda kata kerja, Pak. Qara'a bentuk past tense, dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il madhi. Yaqra'u bentuk simple present yang disebut dengan fi'il mudhari. Kemudian qara'a yaqra'u menjadi Qur'anan. Qur'anan ini menjadi infinitif. Dalam grammar tata bahasa Arab disebut dengan isim masdar. Apa itu Qur'anan? Qur'anan itu artinya bacaan. Jadi kitab Al-Quran adalah kitab bacaan, Pak. Bukan kitab simpenan. Ya, Pak ya. Jadi ketika kita punya Quran, ya Quran itu harus dibaca oleh kita. Maka itulah artinya Quran, jadi kitab bacaan. Arti secara letterlek. Kemudian arti secara definisi. Nah, sekarang arti secara definisinya nih, Pak. Arti definisinya dari Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril yang kemudian disampaikan melalui qalbu Rasulullah, disampaikan melalui qalbu Rasulullah, dan wahyu itu berteksnya teks bahasa Arab. Pahami itu, Pak. Quran itu
teksnya berbahasa Arab, Qur'anan Arabian. Dan bagi siapa yang membacanya bernilai ibadah. Bagi siapa yang membacanya bernilai ibadah. Quran yang diturunkan ini adalah untuk menetapkan hukum, ya, dari permasalahan yang terjadi dari kalangan umat manusia ini. Dari masalah-masalah yang terjadi pada umat manusia ini, maka penetapan hukumnya itu melalui Al-Quran. Jadi itulah definisi Al-Quran menurut ilmu usul fikih. Jadi saya ulangi sekali lagi definisinya. Wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril yang disampaikan atau dimasukkan ke dalam hati Rasulullah SAW dengan bahasa Arab, dibacanya beribadah atau bernilai ibadah walaupun kita nggak ngerti artinya Pak. Dan satu lagi, untuk menetapkan hukum, mengatur dan menetapkan hukum untuk kita sekalian. Nah, itulah definisi dari Al-Quran. Nah, Bapak sekalian, kita harus memahami kembali bahwa Al-Quran itu adalah universal. Tadi saya sudah sebutkan. Apa dasarnya Pak bahwa Quran itu adalah universal? Quran sendiri yang berbicara. Kata Quran sendiri. Di mana? Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan Pak. Surat Al-Furqan surat 25 di ayat pertama bahwa Quran itu adalah universal. Apa bunyinya? Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yang telah menurunkan Al-Quran ala 'abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil 'alamin, untuk menjadi hukum semesta alam ini. Lil alamin, alamin berarti semesta alam. Itulah yang saya sebut tadi universal. Nah, pengertian universal yang bagaimana? Tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh waktu. Itu dipahami demikian. Atau mau ditambah lagi Pak, satu lagi, yaitu tidak hanya dalam generasi tertentu saja. Itu universal. Jadi tidak hanya dalam generasi tertentu saja. Misalnya kalau Quran itu diturunkan di zaman Nabi Muhammad, tidak hanya untuk para sahabat Nabi. Untuk generasi-generasi berikutnya pun adalah Al-Quran sebagai pedoman atau pegangannya. Nah, jadi itu dikatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Furqan tadi, surat 25 di ayat pertama. Nah, Bapak sekalian, kita memahami kembali mengapa kita sering menggali Al-Quran ini terjadi perdebatan, terjadi perbedaan. Alasannya apa Pak? Satu, bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Allah. Itu dipahami. Yang kadang-kadang akal pikiran kita ini nggak apa Pak? Nggak nyampe. Nggak nyambung. Kadang-kadang seperti begitu. Sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu Allah, bahasa Allah. Nah, ketika terjadi ini untuk difahami, akhirnya timbul apa Pak? Timbul permasalahan, timbul perdebatan. Ikhtilaf. Itulah yang kita sebutkan tadi. Jadi faktor bahasa adalah penyebab terjadinya perbedaan pemahaman di kalangan ulama. Faktor bahasa. Apa contohnya Pak? Contohnya tentang menyentuh perempuan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa
Surat An-Nisa surat keempat di ayat 43. Di pertengahan ayat itu disebutkan kaitannya dengan menyentuh perempuan. Bunyi teksnya Pak, bunyi teksnya aula mastumun nisa. Bunyi teksnya ya, dalam Quran surat 4 ayat 43. Atau kalian kata Allah menyentuh perempuan, an-nisa. Pertanyaannya, apakah menyentuh di sini? Menyentuh di sini, Pak, adalah sama begitu menyentuh bersenggolan gitu saja, kulit dengan kulit? Itu menjadi persoalannya. Oleh sebagian ulama, iya. Nah, disinilah dikenal dengan mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i menyentuh perempuan batal. Nah, tadi saya katakan persoalan bahasa. Tetapi ada sebagian lain, lams itu diartikan bukan menyentuh seperti begitu atau bersenggolan, melainkan berhubungan badan, timbul birahi, timbul gairah seksnya. Nah, ketika timbul gairah seksnya, entah si bapak entah si ibu, ketika ibu sudah punya wudu atau bapak sudah wudu, maka menjadi batal. Lalu Bapak sekalian, dari perbedaan pendapat ini masing-masing juga punya argumen. Kembali lagi, penyebab perbedaan atau ikhtilaf di kalangan ulama yang kedua, tadi faktor bahasa ya Pak ya. Yang kedua, adanya dalil yang menerangkan. Apa dalil yang menerangkan Pak? Hadis Nabi ini Pak. Ketika kamar Nabi mati lampu di suatu malam, Nabi sedang sholat Pak. Nabi sedang sholat. Kemudian istrinya Aisyah radhiyallahu anha meraba-raba Pak. Lalu ketika sholat kepegang kaki Rasulullah, dan Rasulullah kebetulan lagi sujud. Kepegang kaki Rasulullah oleh Aisyah. Pada saat itu apa Pak? Nabi meneruskan sholatnya, tidak membatalkan. Jadi dengan masalah ini, maka Imam Malik mengatakan kalau bersentuhan begitu saja tidak batal. Itu yang menjadi persoalan lagi. Termasuk ini Pak, dalam satu hadis, Nabi sudah punya wudu, mau sholat, mencium kening istrinya. Jadi kening istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha itu diciumnya baru dia pergi ke masjid. Itu menunjukkan apa Pak? Tidak batal bersentuhan itu. Maka Imam Malik di dalam masalah ini jelas sekali lagi bahwa yang namanya batal itu kalau menimbulkan birahi. Nah, sehingga terjadi perdebatan seperti ini. Maka ketika permasalahan ini terjadi, begitulah akibatnya. Nah, termasuk Pak, kalau kita mau katakan lagi nih Pak, apakah kita juga nanti akan apa? Akan meninggalkan sebuah hadis Nabi yang berkaitan kayak kemarin ini Pak, penentuan awal Ramadan dengan awal Syawal. Muhammadiyah menentukan awal Ramadannya duluan, ya kan Pak? Pemerintah menentukan awal Ramadannya belakangan atau di hari kedua kalau kita mau menggunakan dengan Muhammadiyah. Ya. Bukankah kita katakan lagi Pak,
Hadis Nabi mengatakan sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Berpuasalah kalian karena kalian melihat bulan. Tapi kalau mendung, genapkan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Genapkan. Demikian juga berbukalah kalian, beridul fitrilah kalian kalau kalian juga sudah melihat bulan. Tapi dasar-dasar ayat Al-Quran Bapak bisa lihat yang menggunakan hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah. Bapak bisa lihat Quran surat 10 ayat 5 dan Quran surat 55 ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru, apa Bu, Pak? Asy-syamsu wal qamaru. Enggak hafal ya, Pak ya? Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kalau dituntun begitu baru hafal ya, Pak. Asy-syamsu wal qamaru, matahari asyams wal qamar yaitu bulan bihusban, dua-duanya itu dapat dijadikan hisab, dapat dijadikan penghitungan. Maka berdasarkan ayat itu Muhammadiyah demikian. Itu yang pertama. Yang kedua apa Pak? Yang kedua di zaman Rasul dulu Pak, di zaman Nabi, kenapa kita disuruh atau para sahabat disuruh melihat bulan? Karena yang namanya ilmu hitung belum berkembang. Ketika ilmu hitung belum berkembang, maka ngelihat bulan. Cuman sekarang persoalannya beda lagi nih Pak nih. Ini sekarang nih saya bilang. Berapa derajat Quran itu harus kelihatan. Tingginya berapa derajat. Orang NU di Indonesia menetapkan 2 derajat. Kalau belum 2 derajat berarti belum masuk tanggal 1. Katakanlah 0, sekian atau 1, sekian derajat. Belum masuk, harus 2 derajat. Tapi kalau Bapak menggunakan ru'yat di Turki, ini di Turki ini Pak. Di Turki itu 4 derajat. Baru masuk tanggal 1. Nah, apa yang terjadi yang ketiga di sini, Pak? Perbedaan-perbedaan itu muncul. Apa yang terjadi? Berbeda dalam menggunakan dalil. Muhammadiyah menggunakan dalil yang ada di dalam Al-Quran, yang saya sebutkan tadi surat 10 ayat 5 dan surat 55 atau surat Ar-Rahman di ayat 5. Sedangkan orang-orang NU Nahdiyin ini menggunakan hadis Nabi yang saya sebutkan tadi, sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Begitu terjadi perdebatan-perdebatannya. Nah, sehingga bagi kita sekalian, kalau kita sudah memahami seperti itu, jangan berani mengatakan pendapat kamu pendapat yang bid'ah. Jangan berani. Gak boleh kita mengatakan seperti itu. Nah, inilah yang saya katakan tadi, ingin kita luruskan hal ini terjadi di dalam masyarakat kita. Kita tidak ingin terus-menerus kita sebagai umat Islam ini berada di dalam konflik. Konflik yang tidak selesai, konflik yang berkepanjangan, yang akibatnya menimbulkan gesekan-gesekan dan akhirnya nggak apa Pak, nggak nanya satu dengan yang lain. Ya, Bapak pendapatnya begini, Bapak yang pendapatnya begitu. Ketemu di masjid tapi nggak pernah nanya. Jangan sampai kayak begitu Pak. Ya, saya kira itu. Jadi sekali lagi faktor bahasa ya Bu ya menjadi penyebab ikhtilaf tadi. Yang kedua yaitu berkaitan dengan apa tadi yang kedua itu? Berkaitan dengan penggunaan dalil. Dalil yang mana nih yang ingin kita pakai? Ya, apakah Al-Qur'an apakah hadis? Oh, saya maunya Quran saja. Hadis enggak.
bagaimana mungkin Bapak bisa sholat kalau nggak pakai hadis? Jadi hadis itu nanti kalau kita nanti sudah masuk pada pembahasan sumber hukum yang kedua, hadis itu berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Itu paham itu Pak. Hadis itu berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Karena teks Al-Quran adalah tadi universal, global, umum. Teks Quran itu pada umumnya tadi. Ya, teksnya umum, global, dan hukumnya adalah universal itu tadi. Baik, saya kira demikian. Silakan kita berdialog, berdiskusi. Ya, silakan Pak Saiful. Waalaikumsalam. Saya ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama, saya pernah mendengar bahwa mazhab itu bukan 4, tapi bahkan 13. Kemudian ada juga buku yang mengatakan mazhab itu 5. Mohon penjelasan. Itu yang pertama Ustaz. Nah, Itu aja. apakah kita boleh menggunakan dalam praktek sehari-hari lebih dari satu mazhab? Umpamanya kita menggunakan mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita dalam hal-hal tertentu menggunakan mazhab lain. Nah, demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Pak. Bahkan sebetulnya mazhab itu bukan hanya 13. Kalau mau dirunut lagi secara sejarah, itu ratusan mazhab itu Pak. Ya, bukan 13 dan bukan 4. Cuman akhirnya berdasarkan hasil perkembangan-perkembangan yang ada di dalam masyarakat itu, hasil perkembangan-perkembangannya, yaitu akhirnya menjadi 4. Ada satu Pak mazhab ya yang akhirnya nggak masuk dan nggak terkenal karena terseleksi oleh waktu. Mazhab apa itu? Namanya nanti disebut dengan mazhab Daud Az-Zahiri. Mazhab Daud Az-Zahiri ini nanti kecenderungan pemahamannya hanya teks. Teks saja Pak. Tidak melihat konteks. Nah, itu bedakan tuh Pak. Ketika kita hanya memahami tentang teks tanpa memahami konteks, sempit kita nanti. Tapi akhirnya mazhab ini tersingkirkan oleh zaman. Nah, kalau mau dikatakan satu lagi, Bapak bilang tadi ada 5. Orang suka nambahin Pak, yang kelimanya ini adalah mazhab dari salah satu ajaran Syiah. Siapa? Mazhab Ja'far As-Shadiq. Nah. Iya. Jadi Ja'far As-Shadiq ini adalah salah satu ulama dari orang-orang Syiah. Jadi seperti itu. Nah, makanya saya katakan tadi, hasil kongres ulama di Chechnya, kalau mau disebut sebagai aswaja, kembali kepada 4 mazhab itu tadi. Tinggal Bapak pilih saja, nanti Bapak cenderung bermazhab yang mana, kemana. Itu saja. Nah, jadi kalau dikatakan memang lebih dari 4, iya. Tetapi 4 ini hasil penyaringan oleh zaman, oleh manusia pada saat itu sampai sekarang. Tinggal 4. Jumlahnya kalau mau kita ini kan ratusan, bukan 13 saja. Nah, itu yang pertama. Tadi pertanyaan keduanya apa Pak? Oh ya, di satu sisi kita bermazhab A, di sisi lain kita bermazhab B gitu ya Pak ya. Boleh apa enggak dalam masalah ini? Untuk kebolehannya, Bapak punya syarat. Apa syaratnya? Kita faham dengan teks ayat dan hadis. Faham enggak? Kalau Bapak di sini mengatakan katakanlah, saya bermazhab Syafi'i, sehingga kalau saya menyentuh menjadi batal. Tapi di Arab Saudi, ketika Bapak bersentuhan dengan ibu-ibu di sana di Mekah maupun di Madinah, karena banyaknya orang, saya nggak batal. Boleh apa enggak?
yang seperti ini. Yang penting Bapak tahu dalilnya. Kalau saya mengamalkan mazhab Syafi'i, ini dalilnya. Kalau saya di sana mengamalkan mazhab Maliki yang nggak batal itu tadi bersentuhan, berarti ada dalilnya yang sudah saya pahami. Kalau memang seperti demikian, boleh, silahkan. Tetapi bagi kita yang awam ini Pak, maaf, bagi kita yang awam tentang hukum-hukum agama, saya katakan ini saya nih Pak, bagi kita yang awam, wajib bermazhab. Atau harus bermazhab. Bagi kita yang awam, silakan. Saya, maaf ini Pak, kan saya kalau subuh selalu jadi imam terus nih Pak. Barusan tadi itu Ustadz sholat mengimami subuh, ternyata di sini ada kunut. Nah, ada subuh kunutnya di waktu subuh. Nah, di dalam masalah ini saya juga bisa untuk mengamalkan pakai kunut di waktu sholat subuh ini. Saya kira di sini semua kalau subuh nggak pakai kunut, perkiraan saya tadinya. Nah, jadi akan seperti itu. Lalu ketika saya masuk ke dalam Masjid Al-Muhajirin yang menggunakan kunut subuh, bisa saja saya mengamalkan inilah yang disebut dengan mazhab Syafi'i. Lalu ketika saya barangkali masuk ke masjid lain, katakanlah Masjid Al-Huda di seberang sana ya Pak ya, yang nggak pakai sunut, bisa saja saya juga ngikutin. Lalu kalau begitu plin-plan, bukannya plin-plan kalau kita ngerti bahwa mau berkunut silahkan, nggak berkunut juga silahkan. Yang penting sama-sama punya argumen, punya dalil. Nah, sehingga nanti dalam masalah ini kembali lagi Pak, memahami tentang dalil dan memahami tentang pengertian bid'ah. Apa sih pengertian dalil? Apa sih pengertian bid'ah? Ini harus kita luruskan nanti. Nah, jadi yang kedua dari pertanyaan Pak Saiful itu, saya katakan silahkan, boleh saja. Kalau memang kita ngerti dalilnya, seperti yang saya bilang tadi. Saya barangkali masuk ke sini, di sini menggunakan kunut di waktu subuh, bisa saja saya amalkan. Atau ketika saya masuk ke Masjid Al-Huda di seberang sana, nggak pakai kunut, ya saya juga bisa saja ngikutin itu. Nah, begitu seharusnya memang kita ya di dalam menyikapi perbedaan. Jadi bukan plin-plan. Bukan apa lagi Pak? Bukan abu-abu. Orang menuduhnya abu-abu nih Ustadz katanya. Bukan abu-abu. Ya, saya kira itu Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sangat menarik sekali kemudian Ustaz kajian ilmu fikih pagi ini. Usul fikih Pak. Ini Ustaz, dari Al-Quran turun ke hadis, ke para ulama yang menjelaskan kepada khalayak umat bahwa kalau seandainya tidak ada ulama, tentu kita juga bingung Ustaz untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Maka dari itu saya kadang-kadang berpikir mengenai tentang kalau kita buka HP di YouTube itu Ustaz, yang perdebatan antara Aswaja dan Wahabi sangat krusial sekali. Maka saya miris melihat pendapat dari Wahabi yang begitu menyalah-nyalahkan sunnah wal jamaah. Maka dengan pagi ini Ustaz mencerahkan tentang ilmu fikih yang tadi, usul fikih yang tadinya, bahwa kita sebagai umat memang tidak
merasa supaya tidak terombang-ambing di dalam beribadah, Ustaz. Saatnya bukan di masjid sini saja, Ustaz. Wabah yang namanya Wahabi itu sudah di mana-mana. Waktu saya Jumatan di Istiqlal itu dihabis babat habis oleh Ustaz Al-Agim mengenai fitnah itu. Sedikit-sedikit fitnah, sedikit-sedikit fitnah, sedikit kok fitnah, nyalah-nyalahin orang. Sok paling pintar, sok paling benar. Makanya kadang-kadang saya juga terima kasih sekali penjelasan pagi ini oleh Ustaz bahwa mengenai tadi kita boleh bermadzhab dari lebih dari satu atau empat, yang penting kita memahami dalil-dalil yang akan dipakai. Makanya tadi kalau umpamanya kita beribadah di Indonesia bersentuhan itu najis atau haram, nanti kalau di Mekah kalau umpamanya berhaji membawa istrinya, tentu kan harus dipegang tangannya, Ustaz. Maka dengan pencerahan sekarang ini bahwa nanti kalau seandainya di Mekah kita berhaji dengan istrinya, tentu harus pakai kaos tangan atau apa gitu, Ustaz. Ya. Jadi maka ya kita yang mengenai sholat ini, Ustaz. Sholat, pertanyaannya Ustaz. Pertanyaannya sholat kita kan ditentukan dalam wudhunya dulu antara sah dan tidaknya sholat, Ustaz. Untuk meluruskan cara wudhu yang syar'i, yang bagus itu seperti apa, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi jelas memang bahwa dalam kajian-kajian fikih ya Pak ya, ini ditentukan oleh fikih sebetulnya Pak, bahwa berwudu adalah merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat. Itu ditentukan oleh fikih. Kalau kita juga nggak belajar fikih, kita nggak tahu dari mana kok wudu menjadi syarat untuk sahnya sholat kita. Itu kalau nggak ditentukan oleh ilmu fikih, kita nggak tahu Pak. Makanya disitulah kita belajar fikih. Dan fikih ini dirumuskan oleh para ulama-ulama itu tadi yang bermazhab itu tadi. Itu betul dikatakan demikian. Ya. Sekarang saya tanya dulu Pak supaya lebih paham. Apa bedanya syarat dengan rukun? Apa tuh Pak? Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau tadi dikatakan wudu adalah syarat, salah satu syarat sahnya sholat. Sekarang bedanya dengan rukun apa Pak? Kalau rukun, ya, syarat itu berarti pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar sholat. Kalau bicara tentang sahnya sholat berarti sebelum sholat, di luar sholat. Sedangkan rukun itu ada di dalam pekerjaan itu. Misalnya salah satu rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Berarti membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, jadi kita harus ngerti. Dua-duanya menunjukkan apa? Dua-duanya menunjukkan sahnya suatu pekerjaan. Nggak terpenuhi syarat sahnya, ya nggak sah sholatnya. Nggak terpenuhi rukunnya juga nggak sah sholatnya. Nah, siapa yang merumuskan ini? Yang merumuskan ini tadi saya katakan para ulama. Pak, Bapak nggak tahu kalau nggak dirumuskan oleh para ulama yang berkaitan dengan sholat-sholat sunnah rawatib. Bapak sebut tadi sebelum subuh namanya qobliyah. Di zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Siapa tuh yang nyebutin qobliyah ba'diyah itu Pak? Siapa? Itu para ulama fikih. Bukan dari Nabi. Nabi cuma mengatakan ada sholat sunnahnya sebelum subuh. Tapi penyebutan qobliyahnya itu dari mana? Pertanyaan saya itu. Itu dari para ulama. Makanya kalau dalam masalah ini langsung yang Bapak bilang tadi memang dibid'ahkan, ya nggak benar sekali lagi. Nah, kemudian
juga dari mana kita membasuh anggota-anggota wudhu itu? Yang jumlahnya berapa Pak? 8. Jumlah anggota wudhu kan 8 Pak. Cuci tangan, kumur-kumur hidung, 3 ya Pak ya. 4 muka, 5 tangan, 6 kepala, 7 telinga, 8 kaki. Padahal Al-Quran itu cuma nyebutin berapa Pak? Cuma nyebutin 4. Apa itu? Surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum, dan kaki cuma 4. Makanya kalau ada orang yang saya bilang tadi Pak, hanya mengikuti Quran doang, nggak mau mengikuti hadis, bablas dia. Ya, nah, jadi seperti itu. Termasuk siapa yang menentukan yang namanya niat itu menjadi rukun? Itu ulama. Nabi cuma mengatakan innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah cuma begitu doang. Ya, walikulli imri'in ma nawa. Rasulullah cuma mengatakan begitu. Sesungguhnya suatu perbuatan itu didasarkan pada niat. Lalu siapa yang menentukan bahwa niat itu merupakan salah satu syarat? Nah, di sini kan menjadi persoalan-persoalan. Makanya disitulah memerlukan yang namanya pemahaman para ulama. Pemahaman dalam masalah ini adalah mazhab. Nah, Bapak harus paham lagi nih Pak, apa sih arti mazhab? Mazhab, mim, zal, ha, dan ba Pak, tulisannya seperti ini. Kata mazhab berakar kata dari kata zahaba. Zahaba itu artinya pergi. Ana azhabu ilal madrasah, saya pergi ke sekolah. Mazhab berarti tempat kita berpijak untuk pergi dalam memahami agama. Tempat berpijak. Makanya tempat berpijaknya itu yang diakui, yang disebut tadi dengan aswaja itu 4. Kalau kita langsung kita kembali saja ke Quran, kembali saja kepada hadis, bagaimana mungkin bisa kita paham kalau nggak didahului dengan mazhab itu sendiri? Nah, itu kembali lagi ke sini. Itulah pentingnya bermazhab. Nah, jadi kembali kepada masalah wudhu itu tadi, ya, penambahannya yang 4 itu didasarkan pada hadis-hadis Nabi, anggota-anggota wudhu itu tadi. Namun di dalam kondisi-kondisi tertentu, bahwa 4 anggota yang disebutkan oleh Al-Quran dalam kondisi-kondisi tertentu, saya katakan, ya, itu hanya dibasuh 4 saja, silahkan. Jadi kita nggak kumur-kumur ya Pak ya, nggak cuci tangan ya, nggak membasuh telinga kita. Itu dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, misalnya di pesawat misalnya, ya Bapak berwudu, kebetulan kita nggak terlalu menghambur-hamburkan air, ya. Cukup segelas aqua kita bisa berwudu. Yang kita basuh ya cuma 4 tadi. Sebagaimana Al-Quran tadi surat Al-Maidah surat 5 ayat 6. Ya saya kira itu Pak. Masih ada lagi Pak yang mau ditanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang sekali ya sudah dekat dari pemilihan tentang 4 mazhab. Tapi untuk mencapai dalam memilih mazhab yang kita pilih, bolehkah saya memilih ulama yang dapat diandalkan? Karena ada keterbatasan untuk belajar tentang masing-masing mazhab dan juga dikejar oleh waktu.
Pertanyaan saya itu ya, seperti saya contoh ulama yang sudah terkenal dan sudah meninggal, ya yang sudah meninggal karena sudah teruji. Nah, saya mengikuti Hamka, boleh nggak begitu? Terima kasih. Ya. Dari mazhab yang 4 itu, lalu kita kemana? Apakah kita langsung? Disitulah tadi diperlukan apa yang kita sebut dengan istilah sanad, Pak. Nah, nanti di dalam pembahasan berikutnya lagi ada yang namanya sanad. Apa itu sanad? Sanad itu arti letterleknya mata rantai. Dari bawah terus sampai ke atas, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada mata rantainya, ada sanadnya. Nah, Bapak menanyakan, saya bermazhab tertentu, lalu ulama yang saya ikuti adalah katakanlah tadi Profesor Hamka almarhum, dan juga barangkali ayahnya Hamka. Memang harus begitu, Pak. Kalau kita nggak begitu, nggak tahu kita. Yang mengantarkan kita kepada mazhab tertentu, ya tentu melalui siapa? Melalui Profesor Hamka ini. Saya juga begitu, Pak. Saya punya kiai, ya guru saya itu, Pak, kiai saya itu di pesantren itu selevel dengan Dr. Hamka almarhum. Barangkali Bapak kenal, Kiai Haji SS Jama'an Jamil. Ya, itu kiai selevel dengan Pak Hamka. Dan meninggalnya pun nggak begitu jauh jaraknya dengan Hamka. Ya, nah jadi dalam masalah ini saya pun ngikut kiai saya yang pernah saya belajar di pesantren itu, di sekolah itu. Nah itu silakan, dan memang harus begitu kita. Kalau memang kita mau mengikuti ulama A, ya kita kenal dulu si ulama ini punya kompetensi enggak terhadap ilmunya. Kalau memang dia berkompetensi tentang ilmunya, itu yang harus kita ikuti. Ya, itu yang wajib kita ikuti. Memang harus begitu, sekali lagi. Apalagi di tradisi pesantren itu yang saya sebutkan tadi, sanad itu nggak pernah putus, Pak, nggak pernah putus. Saya jadi murid berasal dari guru saya juga berasal dari gurunya lagi, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Cuman saya ingin singgung sedikit, Pak. Untuk di Indonesia saja ya, Pak, ya. Ini untuk di Indonesia. Mengapa terjadi yang namanya pembaharuan? Mengapa itu terjadi? Ya, sebetulnya kalau kita runut dari apa namanya, dari urutan di dunia Islam ini, di dunia Islam bukan hanya di Indonesia. Awal berpikirnya begini, Pak. Mengapa dari abad keempat Hijriyah, tidak lagi menelurkan ulama-ulama sekaliber 4 orang ini? Pahami itu, Pak. Saya ulangi sekali lagi. Mulai dari tahun 4 Hijriah sampai sekarang nih, Pak, nih 1443 Hijriah, belum ada yang menelurkan ulama-ulama sekaliber yang 4. Sampai sekarang belum ada, Pak. Maka dari situlah berpikir bagaimana, apakah ini harus ada pembaharuan yang disebut dengan tajdid. Maka kalau di organisasi Muhammadiyah namanya ada di situ tajdid, lembaga tajdid. Nah, Muhammadiyah ini cerita sedikit, pembaharuannya tidak seperti yang lain. Muhammadiyah itu pembaharuannya satu, Pak, memperbaharui sistem pendidikan. Makanya Muhammadiyah terkenal pendidikannya. Yang kedua, pembaharuan yang ada di Muhammadiyah itu memperbaharui pola pikir, mindset. Nah, sedangkan pembaharuan yang terjadi itu mengacu kemana, Pak? Ke akidah tauhid yang dimulai dari Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnu Taimiyah lahir di abad ke-7 Hijriah, dia bukan salaf. Maaf tuh, Pak, pengertian salaf sampai tahun 300, sampai abad ke-3.
Pengertian salaf ya Pak ya. Kalau ada orang yang mengatakan, ayo ulama ikuti ulama-ulama salaf. Siapa dulu? Dia hidup di mana? Di tahun berapa? Nah, Ibnu Taimiyah bukan salaf. Dia hidup di abad ke-7 Hijriah. Makanya yang dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah itu terkenal dengan 3 atau trilogi tauhid. Trilogi tauhid itu menyangkut uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi di aswaja Pak, ini nggak diakui. Maka aswaja nggak mengakui apa yang dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah ini. Nah, Wahabi Salafi, acuan akidahnya ke Ibnu Taimiyah dengan memisahkan itu tadi uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Di dalam kita, di dalam aswaja tidak memisahkan itu. Itu pembaharuan mereka. Tapi bagi kita atau bagi aswaja nggak menerima seperti itu. Makanya ini cerita lagi. Ketika pengertian aswaja ini sudah disepakati di Chechnya, saya bilang tadi, siapa saja yang disebut Chechnya itu ulama-ulama Saudi marah-marah Pak, ulama-ulama Wahabinya. Nggak bisa seperti itu. Nah, tapi kita tetap berpatokan seperti itu, bahwa aswaja ini mayoritas di dunia, ini mayoritas miliaran jumlah umat Islam yang berpaham kepada aswaja. Ya, nah, jadi seperti itu. Jadi apa yang Bapak tanyakan tadi, ya silahkan, memang kita harus begitu. Karena kita memang nggak tahu kepada mazhab secara langsung. Oh, saya bermazhab Syafi'i, secara langsung kita nggak akan mungkin bisa, saya bilang tadi. Tinggal kita lihat guru kita, kiai kita. Tapi guru kita, kiai kita tadi, yang saya bilang tadi, punya kredibilitas, punya kompetensi dalam masalah agama. Kalau yang namanya Profesor Hamka nggak lagi diragukan ya Pak ya. Ya, nggak lagi diragukan. Termasuk juga ayahnya Hamka nggak diragukan. Termasuk juga pendiri-pendiri Persis maupun NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, Wahid Hashim. Nah, kita nggak meragukan ilmu-ilmu mereka. Ya, nah, jadi dari situlah memang kita seperti itu. Termasuk juga kalau Bapak mau mengikuti lagi Imam An-Nawawi Al-Bantani. An-Nawawi Al-Bantani orang Banten Pak, yang pernah mengajar di Mekah. Dia menjadi ustadz di Mekah dan meninggal juga di Mekah. Ya, nah jadi seperti itulah kita memang seharusnya mengikuti ulama lebih dulu sebelum kita bermazhab. Saya kira demikian Pak. Baik, tidak ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Ya sudah pegal duduk ya Pak ya. Kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.